Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Fitria Ulfa. Kami akan menyajikan informasi terkini seputar Seruyan yang telah kami rangkum dalam info Seruyan hari ini. Kabar pertama kami awali dari pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Seruyan. Kepala Badan Lingkungan Hidup Seruyan, Dr. Bahrun Abbas, melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Umi Fadilah, Selasa, 26 Januari menyatakan, kegiatan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan tahun 2015 meliputi 27 perusahaan yang tersebar di 10 kecamatan. Dengan rincian Kecamatan Suling Tambun 1 perusahaan, Kecamatan Seruyan Tengah 5 perusahaan, Kecamatan Hanau 4 perusahaan, Kecamatan Danau Sembulu 3 perusahaan, Kecamatan Seruyan Raya 5 perusahaan, Danau Seluluk 6 perusahaan, dan Kecamatan Seruyan Hilir 3 perusahaan. Wanita berhijab itu menambahkan, kecamatan yang tidak diawasi karena di lokasi tersebut tidak terdapat perusahaan, terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sementara ada beberapa perusahaan tambang, namun masih belum operasional. Selain melakukan pengawasan kualitas lingkungan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan, kelengkapan perizinan perusahaan, laporan pengelolaan lingkungan hidup mengenai pencegahan terhadap degradasi lingkungan, serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3. Berikut petikan wawancara SMTV dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Umi Fadilah, Selasa 26 Januari di kantor BLH Seruyan. Adapun kegiatan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan pada tahun 2015 kemarin adalah kegiatan pengawasan dan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan. Sedangkan kegiatan yang kita laksanakan untuk pengawasan meliputi yang telah kami lakukan meliputi 27 perusahaan yang tersebar di 7 kecamatan. Kecamatan Suling Tambun 1 perusahaan yang kami awasi, Seruyan Tengah ada 5, Hanau ada 4 perusahaan, Danau Sembulu 3, Seruyan Raya ada 5, Danau Seluluk 6, Seruyan Hilir ada 3. Mungkin untuk kecamatan yang tidak ada pengawasan dikarenakan di lokasi itu tidak terdapat perusahaan. Umumnya kami lakukan pengawasan daerah yang banyak perusahaannya dan merupakan usaha perkebunan, masih pada usaha perkebunan. Karena kalau tambang untuk operasionalnya masih rata-rata masih belum operasional, jadi saat ini kami melakukan pengawasan masih di perusahaan perkebunan. Sedangkan kegiatan pengawasan kami meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan aturan-aturan atau penaatan perusahaan terhadap aturan-aturan. Selain itu juga kelengkapan perizinannya, juga laporan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan, ya, laporan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan. Selain itu juga pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan B3-nya dan limbah B3. Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, yang kami lihat adalah pengelolaan lingkungan hidup meliputi upaya pencegahan terhadap pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Kalau pelanggaran, gini, kita melihat pelanggaran dalam segi apa, misalnya membuang seperti tadi contohnya membuang ke sungai atau membuang ke median lain, kan? Sejauh ini mereka masih pada level ada skalanya itu, Pak. Jadi ada kayak checklistnya, kita meriksa itu ada checklistnya, kita lihat. Jadi nanti berapa persen yang masuk yang dilaksanakan, mungkin ada sebagian kecil yang tidak dilaksanakan itu, tapi kategorinya masih berapa persen itu masih dikatakan taat. Yang selanjutnya ini pengawasan mungkin sudah kami sampaikan, dan untuk pengelolaan B3 dan limbah B3
B3 itu berbahaya dan beracun, limbah berbahaya dan beracun B3 ya. Itu perusahaan juga harus kerjasama dengan pihak ketiga, maksudnya ada perusahaan lain yang menampung. Jadi nggak sembarangan perusahaan ini membuang limbah yang berbahaya tadi, tetapi ada perusahaan yang menampung. Jadi ada izinnya juga. Paling di perusahaan ini ada izin tempat penampungan limbah B3 dan itu juga harus memenuhi persyaratan. Aturan-aturannya ketat. Pemirsa, informasi selanjutnya. Sejumlah tempat pemungutan suara, TPS, siap gelar pemungutan suara. TPS di sejumlah sudut Kuala Pembuang siap menggelar pemungutan suara. Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang sedianya berlangsung Rabu 27 Januari hari ini untuk mempermudah pemungutan di bilik suara. Selain menyiapkan kursi, panitia pemungutan suara TPS juga memajang daftar pemilih tetap atau DPT. Tidak hanya di TPS, imbauan untuk menggunakan hak suaranya oleh Bupati Seruyan Sudarsono dan Wakil Bupati Yul Haidir juga terpampang di sejumlah sudut kota. Walaupun sempat tertunda, kita berharap pada pemilu gubernur dan wakil gubernur kali ini, partisipasi masyarakat untuk datang dan menggunakan hak suaranya sangat tinggi. Pesta demokrasi kali ini juga menjadi harapan kita semua, dengan harapan akan melahirkan pemimpin yang benar-benar merakyat. Informasi selanjutnya, kawasan Islamic Center jadi tempat nongkrong anak muda. Bangunan Islamic Center di Jalan Ahmad Yani, Kuala Pembuang, yang sepi dimanfaatkan anak muda sebagai tempat nongkrong alternatif pada sore hari. Rata-rata pemuda-pemudi yang terpantau sering nongkrong di bangunan megah tersebut adalah para pelajar sekolah menengah pertama, SMP, hingga pelajar sekolah menengah atas, SMA. Tidak hanya kalangan pelajar laki-laki, pelajar perempuan pun diketahui sering sekali menghabiskan waktu luangnya di bangunan yang direncanakan sebagai pusat pengembangan Islam di Bumi Gawi Hatam Piring ini. Sayangnya, siswa-siswi sekolah yang mengunjungi bangunan megah ini kurang memperhatikan faktor keselamatan mereka sendiri. Kondisi bangunan yang berkonstruksi beton tanpa pengaman tersebut sangat rawan jika tidak ekstra hati-hati ketika bermain di wilayah itu. Apalagi sebagian pelajar yang kedapatan mengunjungi Islamic Center masih menggunakan seragam sekolah. Informasi selanjutnya mengenai balita penderita atresia ani atau bayi lahir tanpa anus. Sungguh mengharukan, balita Irwan yang kini berusia 19 bulan menderita kelainan pada tubuhnya. Kisah mengharukan Irwan sang balita, anak dari Pak Toyo, yang tinggal di Jalan Samudin Gang, Sukun, Kuala Pembuang, Kecamatan Seruyan Hilir ini, pernah berobat di RSUD Dr. Nurjani, Tampit. Karena peralatan medisnya kurang memadai, balita berjenis kelamin laki-laki ini kemudian dirujuk ke salah satu rumah sakit di Banjarmasin. Sayangnya, saat sampai di Banjarmasin, balita Irwan ditolak oleh pihak rumah sakit dengan alasan kartu BPJS-nya kelas 2. Orang tua balita Irwan berharap Pemkab Seruyan dapat membantu meringankan biaya pengobatannya. Saat ini sang balita sangat menunggu uluran tangan dan simpati kita semua agar balita Irwan bisa melanjutkan kembali pengobatannya. Informasi tadi sekaligus menutup info Seruyan hari ini. Saya beserta kru redaksi yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam FMTV. Audio Jungle.